labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal la syarika lak la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda innal wan hamda ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Saudara-saudari yang kami hormati, keluarga besar Bapak Heri Akriyadi, kita Ibu Hidayanti, kita doakan Bu alur keselamatan, kelancaran, kemudahan, kesehatan, kebarokahan, bisa melaksanakan ibadah umrah dengan sebaik-baiknya, pulang ke tanah air dengan selamat, tidak ada haram suatu apapun, dan membawa gelar umrah mabrurah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keluarga yang ditinggalkan sementara waktu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Pembesar Bapak Bunyamin, kita doakan Bu, anak mantu, cucu dan cicitnya dirahmati berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, soleh-solehah semuanya, termasuk keluarga besar kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati orang tua kami, Al-Mukarramah Bunda Ustazah Hajah Saniyah, kita doakan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah barokahkan rezeki dengan Allah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Adinda Ustazah Musrifah, kita doakan juga Bu, Tuhan kesehatan, panjang umur, kebarokahan, mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat ke tanah Makkatul Mukarramah Madinatul Munawwarah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukur-syukur mah kayak saya dapat cadangan gelombang 1 maupun gelombang 2. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati para ibu jamaah Majelis Taklimul Huda dan sekitarnya, para asatidzah, para hujajah, ibu RT, ibu RW, jamaah pengaji Walimatus Safar, insyaallah yang hadir di tempat yang mulia ini tentunya dirahmati berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang kami hormati ibu DKM kita, Ibu Ali Rosmali, alhamdulillah hadir bersama-sama kita. Alhamdulillah Ibu, bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Allah pertemukan kita di kediaman Bapak Heri, Ibu Ida dalam acara Tasyakun Walimatus Safar, yang insyaallah beliau akan berangkat hari Selasa esok. Jam berapa berangkatnya? Jam 8 pagi. Mudah-mudahan dengan karamah suratul Fatihah, surah Yasin, Zikratul Hadat yang kita baca sama-sama, perjalanan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Salawat risal kita sama-sama limpah curahkan ke hariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu jamaah sekalian, udah jam 2 ya Bu, asar jam setengah 4 kurang. Ya. Jam 3 sekarang ya. Jam 3, bukan 3.15 sekarang. Maju lagi. Jam 3:05 naik lagi berarti, maju lagi ya. Karena jam 3:05 ya, berarti masih ada waktu 20 menit. Insyaallah manfaat ya Bu ya. Barangkali saya pribadi bisa kita semua iri Bu sebetulnya ya Bu ya. Kita semua kalau dengar ada orang yang berangkat haji, berangkat umrah itu kita irinya luar biasa Bu. Walaupun sudah ya Bu, tapi rasanya subhanallah Bu. Jadi kalau ingat pengen nangis, nangisnya mah apa Bu? Pengen pergi lagi, pengen jalan ke haram, jalan ke Nabawi. Allahu Akbar. Maka saran kepada Pak Heri jangan takut, sama Bu Ida juga jangan takut, jangan ada pikiran berbagai macam, tidak. Mungkin sekarang belum berangkat, khawatir itu pasti. Tapi kalau sudah menginjakkan kaki kita di Madinatul Munawwarah, Makkatul Mukarramah, di pikiran kita hanya satu: ibadah, ibadah, ibadah. Ke Nabawi, Nabawi, Nabawi. Hanya itu Bu. Makanya ibadah yang paling nikmat itu ibadah haji dan umroh. Di benak kita tuh hanya apa? Udah ibadah, ibadah, ibadah. Cuma barangkali kita kesana jauh dengan ongkos yang besar, meninggalkan keluarga. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama rukun yang 5: 1 ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, 5 tertib atau berurutan. Nanti bisanya nggak usah takut, pasti ada pengarahan dari pimpinan maktur kita. Ya, maka Bu Ida, Pak Heri kalau bisa ketika tawaf persis di belakang mutawif, dan kalau bisa bawa kitab manasiknya sambil dibaca dengan jalannya, ikuti irama jalan rombongan, jangan sampai ketinggalan. Itu aja Bu. Gak usah ketinggalan, renggang sedikit aja Bu, udah. Kan orang yang gede-gede mabuk, nggak boleh ada yang kosong. Kalau kita mabuk pun sendiri ya Bu ya. Kalau kita mah tertipu. Umrah 7 putaran ya 7 putaran. Posisi Ka'bah di kiri kita tetap sesuai dengan Ka'bah, posisi di sebelah kiri. Tetap pada posisi begini terus. Tapi kalau yang orang besar-besar mabuk, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah itu teh jangan diikuti. Selama belum 7 putaran, ini pundak jangan sampai ketepis orang sehingga apa? Berubah menjadi ke kanan. Karena kalau pundak kita ada yang nyenggol dan kita berubah muka kita atau pundak kita ke kanan, otomatis Bu, tawaf itu tidak sah putaran yang tersebut. Mau tidak mau pulang lagi ke Hajar Aswad. Karena mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad kembali itu 1 putaran. Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi 2 putaran. Makanya ketika niat tawaf pun lihat lampu hijau sebelah kanan. Saya pernah, alhamdulillah ketika umroh 2016 itu
saya punya mutawifnya subhanallah, Bu. Mengarahkannya subhanallah. Ibu jangan niat dulu untuk tawaf 7 putaran sebelum melewati batas lampu hijau. Sampai segitu. Dan tolong untuk Ibu Ida, Bapak Heri, jangan sampai kita bakal. Terutama kalau laki-laki kan pakai ihram ya, Bu. Kalau perempuan, kalau laki-laki nggak ihram. Tapi kalau perempuan itu kan seperti syarat sah sholat. 1 lembar rambut pun nggak boleh kelihatan. Jadi betul-betul aurat kita tertutup, Bu. Makanya saya mohon nanti Ibu Ida pakai kerudungnya ada daleman yang mengikat rambut supaya rambut itu enggak kelihatan selembar pun. Kemudian jilbab yang besar, yang kedua, jilbab yang ketiga, 2 lapis lah jilbabnya itu. Tapi posisi jilbabnya kencang. Jangan yang kendor. Karena mohon maaf, Bu, namanya jutaan orang takutnya ketarik dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya pokoknya? Baju putih pun, baju ihram kita, wayahnya jangan sampai yang lengannya kendor. Pakai manset, pakai apa namanya, sarung bebek ya. Pokoknya wayahnya. Dan nanti kalau bisa, kalau saya dulu ketika tawaf itu di belakang kain ihram bapaknya itu dipakai apa sedikit apa namanya, ada ujung, Bu, ujung kain ihramnya. Jadi saya pegang kain ihram suami, kemudian sebelah kiri pegang kita manasik haji. Saya langsung pegang, langsung ya baca manasik haji, ikutin aja. Cuma nggak usah melangkah ya, bedanya ketika tawaf. Nggak usah langkah, kita geser aja. Karena kita niat ibadah. Kenapa jangan melangkah? Takut kaki kita injek kaki orang lain. Kata dia tuh Pak bilang tadi, niatnya mau ibadah, subhanallah. Jadi niatnya kita mau ibadah, jangan sampai tangan kita, siku kita, kaki kita menyakiti orang lain. Sekarang kalau ada ketakutan yang luar biasa, baca Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ila bi Quraisy ila bi rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Biar kita nggak merasa ketakutan. Insya Allah, Bu, nggak gimana-gimana, insya Allah. Oh, laki-laki memang ketika putaran pertama, kedua, keempat, ini apa sunahnya kan dengan kecil. Tapi kalau perempuan nggak sunah dan biasa aja, ya. Pokoknya putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kalau Bu Ida sempat baca doa di kitab manasik. Kalau misalnya nggak sempat, ikuti saja. Bahkan kalau pas kita pertama kali mau apa tawaf itu kan kita dihajar aswad ya. Sunnah kan dia hajar aswad ya. Kalau alhamdulillah bisa nyium kayak burung gitu. Ya, bisa hajar aswad. Posisi tinggi. Kalau pendek nggak nyampe, Bu. Karena agak tinggi hajar aswad itu. Nah, ketika misalnya pertama udah Bismillahirrahmanirrahim, akbar, Bismillahirrahmanirrahim, akbar, Bismillahirrahmanirrahim, akbar. Kalau apa silakan. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahlika wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya. Doanya, Bu. Kalau apa? Kalau enggak apa udah Bismillahirrahmanirrahim, akbar, Bismillahirrahmanirrahim, akbar. 3 kali kan. Masuk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu terus baca. Nah, ketika biasanya motor itu ketika di makam Ibrahim berhenti sebentar, Bu. Sekedar apa? Silakan dia mau baca doa. Nah, Ibu kalau begitu apa? Baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina silakan. Kalau kita berada dengan suami, Rabbi adkhilna. Dengan suami soalnya kita berdua. Kalau Pak Heri baca sendiri, Bu Ida baca sendiri, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Silakan ada di kitab manasik. Ya, Bu.
Setelah itu subhanallah walhamdulillah terus baca lagi. Nah, ketika di rukun Yamani pojok ketiga menjelang ke Hajar Aswad, itu kan rukun Yamani. Bacanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu buat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-7. Karena pengalaman saya, Ibu, memang ada di situ, ada kalau kita bilang aja 6 biji misalnya. Cuma kan kita nggak mau ragu ya, Bu. Mending kita mengasih aja silakan. Kita ini putaran pertama, putaran kedua ada, kita manasikan ya, doanya ada di situ. Karena gini, kalau saya pribadi ya, Bu, memang doa itu sunnah. Doa itu sunnah, Ibu, dipanjatkan. Tapi saya merasa kita berada di haram. Gitu, Bu. Yang tempat mustajabah, gitu, Bu. Maka usahakan di manasik itu kita baca, gitu. Insya Allah aman-aman aja, nggak gimana-gimana insya Allah. Kadang ada, Bu, belum ke-7 dia udah ke kanan, Bu. Udah ke kanan, Bu. Ada berapa orang ke kanan? Tuh. Akhirnya apa, Bu? Ya Allah, tuh orang udah ke kanan gimana? Orang kan banyak. Akhirnya apa? Beberapa orang itu suruh putar lagi sesuai dengan kekurangan dia, berapa putaran lagi. Kalau mutawifnya mau nganter kita, kalau enggak, Bu. Soalnya kan putaran itu subhanallah, Bu, belum desek-desekan dan sebagainya. Apalagi Bu Ida nih, Pak Heri ini enak banget Syaban, Bu. Mau bludak, Bu, menjelang Ramadan. Subhanallah. Nah, ketika sudah sholat tawaf, selesai tawaf 2 rakaat, minumlah air jam-jam. Kalau bisa mabuk ketika disangi sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa, itu kan suka ada banyak, Bu. Karena haus, lagi jalan di sofa marwah, marwah sofa, itu kadang-kadang kalau lari kan jamnya itu kanan kiri, Bu. Jam itu kanan kiri, kanan, berderet jam, kiri, berderet jam. Pada lari minum dulu baru terusin lagi. Kalau bisa jangan. Selama sa'i saja. Sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa. Selama 7 balikan. Biar kita tumanina. Jangan diganggu dengan, kalau bisa udah bawa aja semacam kayak apa tempat air ya. Ketika kita capek minum. Tapi jangan kita lari ke tempat jam-jam kan atau kiri. Nah, ketika nanti di lampu hijau, itu silakan baca gimana sih. Kalau laki-laki kan saya kecil ya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaj amma ta'lam innaka ta'lam wa la na'lam innaka antal azizul akram. Kita udah ya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaj amma ta'lam innaka ta'lam wa la na'lam innaka antal azizul akram. Rabbighfir warham. Itu dibaca selama lampu hijau itu belum habis. Udah habis, udah mau istighfar boleh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga boleh. Nanti ketika naik sofa, naik marwah, inna sofa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawakkhar fa innallaha syakirun alim. Baca itu. Naik sofa, naik marwah sama bukit, Bu. Naik bukit sofa, bukit marwah, itu baca doa. Sekarang mabuk naik bukit kan nggak begitu tinggi. Kalau dulu kan agak tinggi begini, agak landai. Nah, paling bagusnya yang di bawah bukan yang di atas. Ya. Nah, itu berarti umrah 1. Nanti mungkin kalau berangkat kan ke Madinah dulu ya, Bu. Madinah. Berarti nanti di Bir Ali ya, wayah. Di Bir Ali nanti mikotnya. Berarti di Bir Ali mikot, wayahnya kalau udah mikot di Bir Ali, udah pakaian ihram, pakaian umroh, pakaian ihram, wayahnya lisan kita hanya kalimat talbiyah saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika, sampai Makkahul Mukarramah. Capek tidur aja enggak apa-apa.
Jangan berkata apapun. Karena jangan sampai kita berbicara yang boleh dikatakan kepada kefasikan. Kan nggak boleh ya Bu ya, dilarang oleh Allah. Karena kita mau ibadah niatnya juga, bukan mau ngapa-ngapain. Bersihkan niat kita di situ. Talbiyah terus sepanjang jalan dari Bil Ali menuju Makkatul Mukarramah. Nanti nggak langsung tua ke hotel dulu. Ada pengen pipis atau apa. Nanti Bu Ida wayahnya sampai di hotel, buka kaos kaki, buka apapun, jalan kamar mandi. Sekalipun sekamar dengan perempuan semua, tapi semua di kamar mandi. Keluar kamar mandi, posisi kita sudah tertutup semuanya. Dan di situ nggak boleh lagi pakai bedak, pakai apapun, karena sudah niat ihram. Udah niat ihram, nggak boleh. Mau muka kita kusam, muka kita kayak apa, udah kita niatnya cuma ibadah, itu nggak boleh. Nah, niatnya kita ibadah. Ya, kalau udah niat umrah, udah pakai ihram, udah Bu, nggak boleh pakai apapun. Matiin semut nggak boleh, matiin laler nggak boleh, yang nemplok misalnya Bu, metik daun nggak boleh, penadam nggak boleh. Rambut ada yang jatuh. Maka kebanyakan Bu sebelum ihram tuh kita rambutnya disisir tuh yang rapi, diuntel-untel gitu biar kadang jatuh. Begitunya Bu larangan itu sebenarnya. Makanya baju pun hati-hati ya, jangan yang transparan. Kebanyakan putih kan transparan ya. Jadi dalamannya itu harus yang benar-benar yang tebal ya, yang tebal karena kita betul mau ibadah. Nanti kan kalau umrah mah seperti haji ya. Kalau umrah itu hanya tadi bilang tadi ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tertib kan gitu. Nanti tahallulnya perempuan dengan perempuan, minimal kan 3 helai rambut ya. 3 rambut dan digunting. Syukur-syukur mah banyak gitu Bu. Syukur-syukur mah nanti baca doa tahallul. Ada di kita manasik haji. Maka saya ketika kemarin haji itu saya langsung yang satu kamar aja Bu kalau saya. Penekanannya satu kamar. Karena kita sering ketemu. Nah, satu kamar kita langsung baca, Bu, jangan keluar dulu saya bilang, baca dulu. Kita sudah mau motong kita baca, sudah motong pun kita baca. Oh iya Bu, ayo kita baca bareng-bareng. Karena kita tuh momen-momen ini tempat yang mustajabah. Kita ingin ibadah kita tuh sempur terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya Subhanallah, di pahali analah jangan habis. Pokoknya nikmat luar biasa. Karena ibadah yang baik itu adalah ibadah haji dan umrah. Syukur-syukur mah udah daftar haji. Oh Subhanallah. Gak apa-apa nunggu, paling ya 20 tahun ya sekarang nunggu haji ya. 30 tahun. Berapa usia sekarang? 50, 80 berangkat ya. Enggak apa-apa Bu, justru usia 80 sekarang diprioritaskan. Ada Bu, ada. Iya, kalau ONH Plus memang mahal, tapi di sana enggak seperti reguler. Reguler tuh berapa Bu? 42 hari. ONH tuh 27-26 hari. Kalau ONH itu enggak arbain Bu. Enggak arbain. Kalau reguler itu arbain 10 hari di Madinah, 31 hari di Mekah. Subhanallah Bu. Subhanallah. Pokoknya Ibu kudu punya cita-cita ya insya Allah. Terus terang Bu, yang berharga Allah, yang kaya Allah. Contoh sekarang bentar, kita punya kendaraan DP berapa puluh juta Bu, kita punya mobil DP berapa puluh juta, ada yang 60, ada yang 70, tergantung pengen bulanannya rendah misalnya gedean. Sekarang daftar haji berdua berapa? 50 kan 25.500 Pak. 51 berdua. Pelunasannya 30 tahun yang akan datang. Bisa menabung.
Saya bilang Bu, umur mah urusan Allah. Soalnya apa Bu? Saya ngerasa umroh 2016, haji 2023, ya Allah Ibu. Bener Bu. Beda. Itu kalau ingat pengen nangis. Pengen nangis apa Bu? Ya Allah, ketika naik di sholawat ke masjid, pulang naik di sholawat lagi ke hotel, belum tanazul jam 2 pagi jalan menuju dari saya kan tanggal 8 pagi ke Arafah. Nginep di malam ke-9 kan di Arafah tuh Bu. Nginep. Menjelang maghrib berangkat ke Musdalifah. Di Musdalifah tidur cuma 2 jam ngambil batu, tidur 2 jam. Jam 2 pagi kita berjejer 2 enggak boleh 3 2 kata askar semua. Dari situ jalan menuju Jamratul Aqabah. Berangkat jam 2, nyampe hotel jam 10 pagi. Istirahat, tidur sebentar, jam 5 berangkat lagi melontar yang kedua. Itu Bu berkilo-kilo, tapi Allahu Akbar, nikmatnya luar biasa. Maka kenapa saya bilang sok yang ada uang daftar haji. Kalau suatu saat kita dipanggil Allah belum waktunya, mudah-mudahan anak kita bisa membadalkan haji kita diwariskan untuk keluarga, nanti orang tua kita badalkan. Contoh kemarin saya nganter Bu, jamaah saya suaminya meninggal dunia, akhirnya apa? Dilimpahkan ke anaknya, anak 3 laki-laki semua. Ada anak yang pertama mendampingi ibunya, pelimpahan. Buat bapaknya dibadalkan. Kalau membadalkan itu tergantung yayasan. Ada yang 10 juta, ada yang 12, ada yang 13, ada yang 15. Jangan sampai Bu, kita dapat pelimpahan ahli warisnya, tapi orang tua kita enggak dibadalkan. So, dibadalkan. Itu Bu. Maka subhanallah, indahnya luar biasa Ibu, orang umroh, orang haji, apalagi Bu yang haji. Orang yang haji Bu, saya ingat KBIH Bogor itu umrohnya sampai 11 kali Wah. Coba. Karena apa Bu? 31 hari nunggu sampai tanggal 9, tanggal 8 mulai kita ambil haji, itu hari-hari itu dipakai buat umroh. Begitu Bu. Nanti mungkin Bu Ida pertama berari, yang kedua bisa ke Taif, bisa ke Tanim, mikotnya. Karena mikot itu keluar dari Makkah. Di luar Makkah Bu, harus mikotnya. Mikot itu niat ihramnya itu di luar Makkah. Tenang, yang bawa ya makturnya, gitu Bu. Nanti paling apa namanya? Ikuti aja alur. Cuma di Madinah mah kita jarang ketemu suami. Karena kalau Madinah mah Bu laki-laki, perempuan. Ya kita berangkat dengan sekamar kita. Suami kita mau berangkat dengan sekamar dia. Ketemu di tempat makan. Gitu Bu. Ketemu tempat makan. Baru ketemu suami istri. Besoknya begitu lagi selama di Madinah. Nah kalau di Makkah mah kamarnya tetap beda, tapi ketika tawaf, ketika sa'i, kita gandengan dengan suami. Tergantung di sini. Kalau di sini suami kemana, istri kemana, di sono ke sana. Lah saya Bu haji kemarin berangkat berempat Bu, saya sama bapaknya, teman saya sama suaminya. Pas beres sholat isya, kata saya, Ibu suaminya mana? Oh yang mana ya? Kata bapaknya, Ibu mah suaminya udah naik bis duluan. Makanya istrinya Ibu subuh jalan sendiri, asar jalan sendiri, bodo amat suami saya. Begitu Bu. Alhamdulillah waktu asar udah tiba. Adzan dulu ya Bu. Sebelum berangkat nanti pesan saya dengan Pak Heri atau Bu Ida, minta maaf satu sama lain. Sebelum berangkat bersihkan. Anak pagi dari Madinah menjelang ke Mekah itu biasanya
pimpinan yayasan itu coba yang suami istri pada minta maaf sama-sama. Karena kalau di Makkah itu betul-betul ibu, betul-betul subhanallah, nggak usah diucap, nggak usah dikata, di hati doang dia langsung dijawab Allah, langsung dibalas Allah. Maka wayahnya kita sama-sama kita niatnya kan bareng suami, bisa napun bareng sama suami. Tapi kalau masalah di Madinah dan Mekah misalnya, kita minta redonya, Pak, Mama mau sama kabar mau kesini misalnya, suaminya redo silakan. Tapi usahakan kalau bisa mah bareng suami, karena bagaimanapun juga itu bukan wilayah kita, bukan negara kita. Kalau bareng suami kan subhanallah Bu, ada kenyamanan, ada ketentraman. Dan tolong untuk Bu Ida Pak Heri, jangan sia-siakan waktu di Madinah. Selama 5 waktu, berapa hari di sana, 4 hari atau 5 hari atau 3 hari, usahakan yang 5 waktu sholat wajib itu semuanya menjadi makmum tamam. Artinya makmum yang sempurna, bukan makmum masbuk, bukan makmum yang ketinggalan imam. Wayahnya sebelum asar udah di masjid, beres asar pulang gak apa-apa. Nanti pas mau maghrib silakan sholat maghrib di Madinah, Masjid Nabawi bareng dengan Isya, karena maghrib ke Isya itu tidak jauh. Usahakan kalau misalnya kita punya tadarusan Al-Quran di sana banyak. Tapi kalau Bu Ida mau silakan baca Ratibul Haddad boleh, baca Suratul Kahfi boleh, mau zikir yang lain bawa Majmu' Syarif misalnya. Pokoknya usahakan waktu demi waktu, jangan disia-siakan. Di kamar itu cuma sebentar aja buat mandi, ganti baju, selebihnya perbanyak di Masjid Nabawi. Sholat jangan duha saja, duha, hajat, istiqoroh, sunat mutlak, perbanyak aja. Duha yang tadinya 2, 4 atau 8. Mau istiqoroh, minta pertolongan Allah buat anak-anak saya mau sekolah, yang pada mau kerja, yang pada mau pondok dan sebagainya, jodoh dan sebagainya, istikharah di sana. Surat hajat, surat tobat. Pokoknya ketika di Makkah Madinah, wayahnya sholat yang 5 waktu, usahakan tidak sholat di hotel, tapi semua sholat ibadah kita di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Kalau bisa posisinya di dalam, jangan di luar. Kalau haji mah punten, kalau haji yayasan itu suka bilang, ibu sholat apa di Masjidil Haram silahkan Bu, subuh, isya dan maghrib saja. Zuhur, asar silakan di hotel masing-masing atau di masjid hotel. Kenapa yayasan seperti itu Bu? Karena namanya haji itu hotelnya tidak ada yang dekat, minimal 3 kilo Bu dari hotel menuju Masjidil Haram. Dan kita persediaan tenaga buat tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Saya juga baru tahu kenapa ya ketua yayasan kok nggak boleh sholat Zuhur ke Haram, asar ke Haram. Kan kita mumpung ada di sini gitu loh, pikir saya. Dan ternyata ibu tuh tenaga luar biasa ibu ketika kita jumroh Aqabah. Ula wusto Aqabah, ula wusto Aqabah, ula wusto Aqabah. Itu setiap hari sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Coba Bu, jalannya berkilo-kilo, banyak yang lecet, banyak yang pada belah tumitnya karena cuaca panas. Ini ibu, banyak yang perutnya karena nggak pernah kena sayur, makan hanya itu toh. Pagi nasi goreng sama goreng teri, atau nasi biasa dengan goreng tempe.
Siang nasi dengan daging sepotong, malam nasi dengan patin. Itu setiap hari menunya itu. Makanya banyak yang panas perutnya, kadang nggak pernah kena sayuran. Paling di sana paling nikmat apa? Kok mie gelas. Sampai ada jamaah bertahun-tahun nggak pernah makan kok mie atau mie di sana yang dicari mie gelas dan kok mie yang harganya luar biasa. Tapi sehat, nggak kenapa-napa. Nah itu pertolongan Allah. Karena kita tamunya Allah, Allah yang jaga, Allah yang pelihara, Allah yang berkeselamatan, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka buat ini beda yang lain. Pokok utama doakan kami, panggil kami di sana. Mudah-mudahan jamaah Nurul Huda dan sekitarnya bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima dan mudah-mudahan melaksanakan umrah. Termasuk Bu Ade tahun berapa saya? Bu Ade tahun berapa itu kemarin? 2033. Nyantai, tenang. Sekarang 2025, berarti masih 8 tahun lagi. Ya insya Allah kuasa Allah maju 2 tahun kemudian. Bagi Allah tidak ada nggak mungkin. Betul ya Bu ya? Insya Allah. Itu saja Bu, kalau cerita umur sama haji mah nggak ada kelarnya, nggak ada habisnya. Senang ya Bu ya. Pokoknya berbeda, pantangkan niat yang ikhlas, niat ibadah yang kencang kepada Allah. Insya Allah aman, nyaman, tenteram. Pengen pulang ke sono lagi. Bahkan pas pulang nangis nggak pengen ke Indonesia. Sakit udah betahnya di sono. Ya Bu ya. Itu Bu, mudah-mudahan semuanya selamat, sehat ya Bu ya. Semuanya pulang ke tanah dengan selamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi walikul niyatin sholihatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبلي يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا واجعلهما أمرة مبرورة وسيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. يا عليم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rasulullah sallallahu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke tanah suci untuk tunaikan perintah ilahi, juga berjarak ke makam Nabi untuk mengharap syafaatnya nanti, juga berjarak ke makam Nabi untuk mengharap syafaat
lakum